Emang taruh depan speaker aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatina wa i'tikafana wa kulla a'malina fi Ramadan warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, ikhwatil asatidah, ikhwati thalabah, arsyadani wa arsyadakumullah ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali di pekan yang baru kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semuanya sehat jasmani, sehat rohani, sehat seluruhnya, sehingga kembali kita dapat fresh lagi untuk kembali terus berdekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengibah dan memohon ridha serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita, swahsanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah dan manhaj beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Akhwati fillah, arsyadani wa arsyadakumullah ta'ala. Kayaknya pekan lalu ada tilawahnya kok, sekarang tidak ada, kenapa? Hah? Hah? Oh, biar lebih panjang ngajiannya, tak pendekin aja. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita. Senin lalu kita sudah baca hadis yang ke-21. Kita sudah dapat setengah dari hadis ke-21, karena memang ini hadis yang sangat panjang sekali. Kisahnya Ka'ab bin Malik dengan dua sahabat beliau, Murarah bin Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Yang ketiganya tertinggal, tidak ikut perang Tabuk. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Fa madaitu hina dzakaruhu mali wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalathatu min baini man takhallafa anhu. Setelah disebutkan bahwa siapa selain saya, ada enggak orang lain yang juga sama ngaku jujur kepada Rasulullah? Ada enggak? Ada, disebutkan dua orang, itu kan, Murarah bin Rabi' sama Hilal bin Umayyah. Walah, lah mereka berdua sih emang udah tua, udah sepuh. Terus mereka berdua sudah punya keutamaan yang lebih dari saya. Mereka berdua kan ikut perang Badar, sedangkan saya enggak. Akhirnya kemudian ya sudah berlalu waktu. Nah kemudian turunlah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Apa keputusan untuk tiga orang ini? Seluruh sahabat dilarang untuk berinteraksi, ngomong, berbicara dengan tiga orang ini sama sekali. Akhirnya apa? Sebagaimana kebiasaannya para sahabat, ada perintah ya sami'na
wa ta'na. Ada larangan ya sami'na wa ta'na. Para sahabat yang memang settingan perilaku dan sikapnya kepada Rasulullah seperti itu. Dan itu yang dicontoh juga oleh generasi-generasi setelahnya kepada para umaroknya. Jadi sami'na wa ta'na. Fajtana banan nasu au qala taghayyaru lana. Maka orang-orang pun kemudian menjauhi kami, atau dalam riwayat yang lain disebutkan Ka'ab bin Malik berkata taghayyaru lana. Mereka langsung berubah drastis sikapnya kepada kami. Hatta tanakkarat li fi nafsil ardo, sampai saya merasa, kata Ka'ab bin Malik, bumi yang aku pijak itu udah bumi yang lain katanya. Fama hiya bil ardil lati a'rif. Kampung yang saya tinggal itu sudah seperti bukan kampung saya. Nah, bayangkan misalkan antum ada yang dari ada yang dari Balikpapan misalkan. Sak Balikpapan itu ndak ada satu pun yang ngajak ngomong antum. Seorang pun ndak ada. Coba bayangkan. Hatta adik kakak antum ndak ada yang ngobrol sama antum. Sama sekali, padahal sebelumnya ke pasar banyak yang nyapa, ya? Ke masjid ketemu tasofa, saling menyampaikan salam dan lain sebagainya. Tapi begitu disampaikan oleh Rasulullah, dilarang untuk berbicara kepada mereka bertiga, seperti itu. Langsung satu Madinah tidak ada yang ngomong sama mereka bertiga. Nah ini ada salah satu sahabat sekaligus ustadz saya yang menyampaikan bahwa ini bisa kita ambil hikmah, bahwa salah satu di antara cara menghukum anak, baik anak ideologis atau anak biologis, bisa dengan cara mendiamkan. Kan gitu. Salah satu di antara cara yang bisa digunakan adalah mendiamkan. Kadang kan ada anak itu kalau diomongi, diomelin, malah dia prinsipnya ya diomelin serungokke wae. Kan gitu. Ustadz mau ngomong apa terserah, tak dengerin aja pokoknya. Kan ada yang gitu kan. Nah, tapi ada juga yang model ketika didiamkan justru dia malah ngerasan. Ini Ustadz biasanya tuh sama saya care, ngomong ada apa-apa tuh saya ditanya, kok tiba-tiba Ustadz kok pada diem sama saya, ini kenapa ya? Kan gitu. Akhirnya kan dia bertanya dan seterusnya. Kan gitu. Falabithna ala dzalika khamsina lailatan. Bayangkan tidak diajak ngobrol sama orang sak kota itu 50 malam. Enggak cuma sehari 2 hari, 50 malam, 1,5 bulan lebih. Sebulan 20 hari. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyana. Dua teman saya, Hilal bin Umayyah sama Murarah bin Rabi', keduanya anteng meneng di rumah, nangis, menyesali kesalahannya di rumah. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaumi wa ajladahum fakuntu akhruju fa asyhadu sholata ma'al muslimin. Nah kalau aku ini Ka'ab bin Malik tidak bisa diam di rumah nangis itu tidak bisa. Kenapa? Karena aku ini masih muda dan tokoh di tengah-tengah kaum saya. Sehingga apa? Saya, kata Ka'ab bin Malik, ya tetap berangkat ke masjid, ikut sholat berjamaah. Wa atufu fil aswaq, dan tetap jalan ke pasar. Tapi apa? Wala yukallimuni ahadun. Enggak ada satu pun orang yang ngajak bicara saya selama 50 hari. Bayangkan. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da shalah. Rasulullah kan setelah sholat ngadakan majelis. Ka'ab bin Malik datang menyampaikan salam, mengucap salam kepada Rasulullah. Fa'aqulu fi nafsi. Setelah mengucap salam kepada Rasulullah, kemudian Ka'ab bin Malik batin di hati. Hal harraka syafataihi biraddis salami amla. Diperhatikan, dilihat Rasulullah. Bibir beliau tuh gerak apa enggak sih jawab salam saya. Ngarep banget Ka'ab bin Malik ini. Summa usolli qariban minhu wa usarikuhun nadhar. Sengaja Ka'ab bin Malik sholat dekat dengan Rasulullah, curi-curi pandang, lirik-lirik kepada Rasulullah. Fa idza aqbaltu ala sholati nadhara ilayya. Ketika aku selesai sholat, beliau melihat kepadaku karena kan dekat. Selesai sholat Rasulullah nengok lihat Ka'ab
Ka'ab bin Malik, wa idal tafattu nahwahu a'radu anni, tapi ketika aku melihat kepada Rasulullah, Rasulullah langsung melengos. Coba antum punya teman, lihat melengos, tidak dilihat. Hatta idza qala dzalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Ketika sudah berlangsung lama, Ka'ab bin Malik satu ketika kemudian manjat dinding temboknya rumah Abu Qatadah. Jadi model rumahnya kan rumah kemudian dikelilingi oleh pagar kan gitu. Nenek manjat kemudian masuk ke rumahnya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini adalah wa ibnu ammi, sepupu, anaknya paman berarti kan sepupu. Wa ahabbun nas ilayya, dan orang yang paling aku cintai. Aku cintai di sini artinya ya aku cintai dalam arti iman, Islam, keluarga, bukan dalam arti cinta yang negatif. Ya. Nanti kalau diterjemahkan dalam arti yang negatif ya malah kacau. Karena kadang kan ada orang yang karena ya bisa jadi dia paham tapi sengaja memang ini Ka'ab bin Malik aja cinta sama Abu Qatadah, berarti tidak boleh, berarti nggak apa-apa kan? Nah, kalau orangnya tidak benar kan, kan ada orang yang ya hari ini kan banyak sekali orang yang berilmu, paham terhadap ilmu, ngerti maksud dari apa yang dia ilmui, tapi kan dengan sengaja dilencengkan kepada makna dan tafsiran yang lain. Kenapa? Karena dia sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jongos dan pembantu kebatilan. Bisa jadi dia sudah dikasih terlalu banyak dami, kalau bahasa sapi itu ya. Tahu dami enggak no? Dami itu bekas padi itu loh. Bekas padi, kalau yang sudah kering itu kan dibuat pakan sapi, makanan sapi ya kan? Sudah terlalu banyak dikasih dami, sehingga apa? Suruh nganan yang nganan, suruh ngiri yang ngiri, ya kan? Sapi kan gitu kan? Nah, iya. Dan hari ini banyak sekali orang yang alim dan seperti itu. Tahu bulat? Banyak yang seperti itu kan. Akhirnya awalnya ditanya hukumnya apa? Haram. Dameni kasih duit ya. Kamu minta fasilitas apa dikasih, pengen akses apa kasih akses kan. Tanya lagi gimana hukumnya? Haram. Sudah nggak haram lagi tapi haram. Terus kasih dami terus. Selama-lama jadi halal. Nggak lagi haram lagi tapi sudah halal. Naudzubillah. Semoga kita semuanya dijadikan sebagai orang yang alim, amil, dan tidak menjadi jongos serta pembantu kebatilan. Fasallam tu alaihi fa wallahi ma radda alayya salam. Ka'ab bin Malik mengucap salam kepada Abu Qatadah, tapi Abu Qatadah tidak menjawab salam. Faqultu lahu ya Aba Qatadah anshuduka billahi hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah. Abu Qatadah, demi Allah, bukankah kamu tahu kalau aku ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah diam, tidak jawab. Ulang lagi sekali lagi sama Ka'ab bin Malik. Bukankah demi Allah kamu tahu aku ini orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya? Masih diam, tidak dijawab. Untuk yang ketiga kalinya, anshuduka billahi hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, bukankah kamu tahu bahwa aku ini orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya? Baru kemudian Abu Qatadah menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Fafadat ainaya. Mendengar jawaban ini langsung berbesmili nangis Ka'ab bin Malik, karena tidak ada satupun orang yang ngobrol sama dia. Baru itu Abu Qatadah menjawab pertanyaan dia, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mendengar jawaban itu, wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Kemudian Ka'ab bin Malik balik kanan pulang. Nah, ketika dalam perjalanan pulang, ketika di pasar Madinah, Ka'ab bin Malik melihat ada orang dari Syam.
Orang dari Syam ini dia datang ke Madinah membawa makanan untuk dijual, saudagar lah, katakan seperti itu. Nah, orang dari Syam ini di pasar dia nyari orang yang namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik melihat nih ada orang, loh, golek Ka'ab bin Malik ngopo? Aku Ka'ab bin Malik kan gitu kan. Orang-orang kemudian memberi isyarat bahwa Ka'ab bin Malik itu saya, kan gitu. Akhirnya kemudian orang dari Syam datang menemui Ka'ab bin Malik, menyerahkan sebuah surat, sepucuk surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan. Kalau kita baca di Rohikul Maktum, jadi sebelum masa Rasulullah atau ketika Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi itu ada 3 imperium besar. Kita biasanya yang lebih sering sebut ya 2, Persia dan Romawi. Ada satu lagi kerajaan besar yaitu kerajaan ini, Ghassan ini, Raja Ghassan. Wa kuntu katiban. Ka'ab bin Malik kan seorang pencatat wahyu. Jadi beliau ngerti, bisa baca tulis, beda dengan sahabat yang lain. Kan memang sebagian sahabat ada yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pencatat wahyu karena bisa baca tulis. Dibuka suratnya, dibaca, isinya apa? Amma ba'du. Fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alkallahu bidari hawanin wala madya'ah falhaq bina nuwasika. Ini kalau kita terjemahkan secara bebas ya. Sahabatmu diemin kamu. Di Madinah kamu jadi sempit, tidak punya temen, dinengke. Rene wae, moro ring nggonku. Tak wai panggonan, tak wai jabatan. Wis pokoke ning kene penak. Kata Raja Ghassan. Itu kalau orang yang imannya lemah kan rono rumah mewah, dapat jabatan, wis pokoke urip penak ya. Fakultu hina qara'tuha, ketika aku membaca surat itu, kata Ka'ab bin Malik, wah ini juga ujian dari Allah ini. Hadhihi aidon minal bala, kata Ka'ab bin Malik. Maka kemudian surat itu dibawa oleh Ka'ab bin Malik ke dekat pawon. Kalau bahasa kita ya di sini biasanya tanur. Tanur itu ya semacam pawon yang biasa dipakai untuk bakar atau bikin roti. Kemudian dimasukkan ke pawon, dibakar sama Ka'ab bin Malik. Sampai akhirnya kemudian berlalu 40 hari, dari yang 50 datanglah wahyu lagi kepada Rasulullah. Apa perintah berikutnya? Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka. Rasulullah mengutus seorang utusan menemui Ka'ab bin Malik, menyampaikan bahwa Rasulullah memerintahkan kamu untuk menjauhi istrimu. 40 hari nggak diajak ngobrol sama siapapun. Mau masuk hari ke-41 tiba utusannya. Mulai besok kamu harus menjauhi istrimu. Selama 40 hari kan masih ada teman yang diajak ngobrol kan, istrinya ya. Tapi begitu hari ke-40 disuruh menjauhi istri. Fakultu, maka apa kata Ka'ab bin Malik? Wah, bukan protes. Kalau kita mungkin udah protes, alah yung 40 dina kaya ngene rasane malah kayak gitu. Ka'ab bin Malik bedanya malah nanya, utallikuha amma af'al. Perintahnya ini saya disuruh mentalak apa bagaimana? Maksud dari menjauhi ini maksudnya apa? Suruh mentalak apa gimana? Pikirannya Ka'ab bin Malik sampai sana. Kalau kita kan mungkin ya isinya protes yang gerundel dan gerundel kan gitu kan. Tapi Ka'ab bin Malik malah enggak, ya bukan nantang sih, malah nanya. Suruh mencerai apa gimana ini maksudnya? Faqala la bali tazilha fala taqrabannaha. Bukan kamu ceraikan, tapi ya sekedar jauhi saja dan kamu jangan dekat-dekat sama dia. Maksudnya apa? Pisah ranjang ya gitu. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalika. Kedua sahabat beliau ya, jadi Murarah bin Rabi' sama Hilal bin Umayyah juga sama, diperintahkan perintah yang sama oleh Rasulullah. Tapi istrinya Hilal bin Umayyah minta izin kepada Rasulullah. Hilal bin Umayyah itu sudah tua wahai Rasulullah. Dia itu lemah, tidak punya pelayan.
apakah Anda tidak suka kalau saya melayani dia? Melayani dalam arti nyiapkan makan dan lain sebagainya, bukan melayani dalam arti itu, bukan ya. Qala la walakin la yaqrabannaki. Rasulullah paham, Rasulullah jawab, enggak, saya enggak masalah, enggak masalah. Yang penting dia jangan deket-deket sama kamu. Jangan deket-deket sama kamu. Nah, istrinya Hilal bin Umayyah paham maksudnya Rasulullah jangan deket-deket. Faqalat, maka istrinya Hilal bin Umayyah bilang, sesungguhnya demi Allah dia itu udah enggak punya, maksudnya sudah enggak ada kecenderungan lagi untuk seperti itu karena sudah tua. Karena sudah tua, dan sampai hari ini dia itu Rasulullah masih nangis terus di rumah. Masih nangis terus di rumah. Gitu. Kalau Ka'ab bin Malik enggak, begitu datang perintah itu langsung bilang sama istrinya, ilhaqi bi ahlik fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadha amr. Yang bahasa kita ya. Yang saiki mulia sik enggone bapak ibu. Sampai nanti turun keputusan yang berikutnya, apa instruksi dari Rasulullah. Sekarang kamu pulang dulu, nyusul bapak ibumu. Lalu kata Ka'ab bin Malik. Nah, ini keluarganya juga sama, gembos-gembosi, sama seperti pas kemarin itu kan. Ketika habis jujur itu kan pulang di jalan kan gembos-gembosi itu kan. Ini juga sama, keluarganya juga gembos-gembosi. Alah, ini ngopo? Bojone Hilal diizinkan kok. Kamu minta izin aja sama Rasulullah. Diizinkan, santai wae ta. Santai aja, diizinkan. Istrinya Hilal aja diizinkan kok. Masa istrimu enggak diizinkan, kata keluarganya. Tapi Ka'ab bin Malik enggak gitu. Dia bilang, aku enggak akan minta izin kepada Rasulullah untuk istriku. Saya enggak tahu Rasulullah akan jawab apa kalau saya minta izin kepada beliau. Aku ini kan rojulun syabun, kata Ka'ab bin Malik. Aku ini laki-laki yang masih muda. Syabun itu kan usia antara 25 sampai 40. Rojulun kan 40 sampai 50, ada yang mengatakan sampai 60. Kalau sudah 50 atau 60 sudah masuk syekh. Syekh dalam arti bahasa ya. Syekh secara bahasa itu ya yang usianya sudah tua. Tapi kalau syekh dalam arti definisi terkait dengan ilmu ya orang yang sudah punya kapasitas keilmuan yang mumpuni disebut sebagai syekh, meskipun usianya masih belia 9 tahun, 13 tahun, 14 tahun dan lain sebagainya dan seterusnya. Kayak Imam Syafi'i itu kan usianya masih 15 tahun tapi sudah diberikan tazkiyah, rekomendasi, sudah mendapat ACC dari para ulama untuk boleh berfatwa, memberikan fatwa padahal usianya masih belasan tahun. Ini ada yang usianya masih belasan tahun enggak? 20 ya minimal ya. Apa ada yang masih di bawah 20? Ada ya? Oh ya sudah. Tapi belum dapat ACC untuk berfatwa ya. Lah gimana ndak Imam Syafi'i itu datang kepada Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahumullah itu kan. Imam Malik kan cah cilik ngopo rene. Kalau bahasa kita ya, cah cilik ngopo melu majelisku. Kamu tuh dah apa? Kamu dulu belajar yang dulu sebelum belajar sama saya. Kan gitu kan. Kurang lebih kan seperti itu kan. Ada kemudian Imam Syafi'i singkat cerita kan menyampaikan kepada Imam Malik bahwa Imam Syafi'i sudah hafal al-Muwatta, karyanya Imam Malik. Le cah cilik jebul wis hafal kitabku. Ya wis rene kancane aku. Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i dan nanti Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i kan gitu. Makanya kan kalau ada dalam ilmu mustalah hadis itu kan ada istilah sanad emas. Sanad emas itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Syafi'i dari Imam Malik. Nah, itu udah sanad emas. Dan seterusnya naik ke atas itu ya. Dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tidak minta izin kepada Rasulullah. Akhirnya kemudian berlalulah 10 malam.
tidak bersama dengan istrinya. Setelah genap 50 hari, 50 malam, ketika Ka'ab bin Malik selesai sholat fajar di pagi hari yang ke-50, berarti ke-51 ya, malam ke-50, esoknya berarti kan hari ke-51, ada suara yang memanggil Ka'ab bin Malik. Ya Ka'ab bin Malikin abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, terimalah berita gembira. Fa kharartu sajidan, maka seketika itu Ka'ab bin Malik langsung sujud karena Ka'ab bin Malik tahu ini sudah selesai. Sudah selesai. Nah, dari hadis ini kemudian Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau menganjurkan sujud syukur ketika seseorang mendapatkan nikmat dhahirah, nikmat yang tampak. Ini ada dalil sujud syukur itu yang ketika ini, ketika mendapatkan berita gembira, ketika mendapatkan kenikmatan. Dan ulama sepakat sujud syukur itu ya sama seperti sujud sahwi, sehingga memang di antara syarat sahnya ya dalam kondisi suci. Karena Ka'ab bin Malik ketika melakukan ini kan setelah sholat subuh, artinya memang masih dalam kondisi suci, kan gitu. Nah, Rasulullah SAW singkat cerita mengumumkan kepada para sahabat bahwa mereka bertiga, Ka'ab bin Malik, Amurarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'ab bin Malik kemudian menghadiahkan pakaian yang beliau pakai kepada orang yang membawa berita gembira tersebut. Jadi berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita itu memang sudah dicontohkan sejak dulu kala oleh para sahabat. Jadi kita walaupun orang yang berjasa kepada kita itu tidak minta, harusnya kita peka. Yang harusnya kita peka. Ada orang yang bantu kita, ada orang yang memudahkan urusan kita, itu ya kita minimal itu matur nuwun, jazakumullah aja ndak, itu kan bangetan. Minimal jazakumullah, kalau bisa ya tumbaske gorengan, apa tumbaske Roma, apa kan gitu. Ya kan? Jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Karena kadang orang yang apalagi di kalangan kita yang dari sejak kecil nyantri, lulus SD nyantri, SMP nyantri, SMA nyantri, tugas ya ngampu santri, tugas setahun kemudian lanjut nyantri lagi kan, nyantri terus. Kadang karena tidak terbiasa hidup bersama dengan masyarakat, akhirnya kemudian kita kurang peka dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi siapapun yang punya jasa kepada kita itu kita harus banyak-banyak bersyukur, berterima kasih kepada dia. Akhirnya kemudian Ka'ab bin Malik memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Rasulullah duduk di masjid dikelilingi oleh para sahabat. Ketika Ka'ab bin Malik datang, orang-orang kemudian yang menyampaikan berita gembira, memandang Ka'ab bin Malik dengan pandangan senyum bahagia, yang tidak seperti sebelumnya tadi kan. Sini semua diem, semua diajak ngobrol, nggak ada yang kan gitu kan. Nah, di antara para sahabat muhajirin ada satu sahabat yang berdiri kemudian yuharwil itu lari kecil menyambut kedatangan Ka'ab bin Malik, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Dan kata Ka'ab bin Malik, di antara sahabat muhajirin tidak ada yang berdiri kecuali Thalhah bin Ubaidillah. Dan ini terus diingat oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik datang di hadapan Rasulullah, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ka'ab bin Malik melihat wajah Rasulullah itu sudah berseri-seri, sangat bahagia sekali. Kata Ka'ab bin Malik, dan ini disebutkan di banyak riwayat ya, bahwa memang Rasulullah itu ketika beliau bahagia, beliau senang, itu tampak dari wajah beliau. Sampai di sini kan disebutkan Ida surra istana rawajuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamarin. Rasulullah itu ketika bahagia maka wajahnya itu bersinar, seakan-akan mengeluarkan sinar. Ka'anna wajhahu qit'atu qamarin, seakan-akan wajah beliau itu seperti potongan rembulan.
potongan bulan saking bersinarnya, dan orang melihat itu udah langsung tahu bahwa Rasulullah sedang bahagia. Pun sama ketika Rasulullah marah, itu kan kelihatan dari wajahnya. Di banyak riwayat kan disebutkan Rasulullah memerah wajahnya, menghitam dan seterusnya dan lain sebagainya. Dan kadang kita pun ada yang punya tipe seperti itu. Ketika tidak suka itu dia nggak ngomong tuh, kita lihat wajahnya udah langsung tahu. Kan dia sedih, dia kecewa, dia nggak setuju, itu langsung tampak dari wajahnya. Ada juga sebagian orang lain itu yang pinter sekali menyembunyikan emosinya. Wajahnya itu datar aja, dilihat itu caki seneng ngopora, ya. Sedang bahagia apa enggak. Dan yang tipe seperti ini biasanya itu Ustadz susah untuk untuk menebak ini anak ini respon nggak sih dengan apa yang saya sampaikan itu. Karena saya sendiri ngalami ya, saya punya santri yang seperti itu juga. Jadi kita cerita gitu, yang lain ada yang senyum, ada yang ketawa, nah dia diem aja datar gitu. Connect apa ora yo. Nyambung apa enggak kan gitu. Ada kita susah nebak. Dia setoran banyak ya ekspresinya seperti itu, dia setoran sedikit ya ekspresinya juga gitu. Ujiannya cepet ya ekspresinya gitu, ujian lama juga ekspresinya gitu kan. Akhirnya kita susah nebak kan, ini sedang ada masalah apa enggak. Diajak ngobrol ya, gimana kabarnya? Sehat. Keluarga gimana? Sehat. Ada apa antum? Enggak ada apa-apa Ustaz. Susah, repot. Nah, gitu. Jadi pinter-pinter kita ketika kita punya santri yang seperti itu, ketika kita punya teman yang seperti itu, atau bahkan mungkin ketika kita punya ustadz yang seperti itu. Kalau di sini insya Allah satunya ada yang seperti itu ya Ustadz ya. Nah, kan gitu. Kalau kita punya teman yang seperti itu, pinter-pinter kita gimana caranya kita akrab dengan dia supaya kita bisa tahu. Rasulullah kemudian bersabda kepada Ka'ab bin Malik, abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mutwaladatka ummuk. Baik Ka'ab bin Malik, berbahagialah kamu dengan satu hari yang paling baik yang kamu lewati dari sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Ka'ab bin Malik terus bertanya, amin indika ya Rasulullah, amin indillah, apakah darimu wahai Rasul atau dari sisi Allah? Qala la bal min indillah, bukan dariku tapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak bahagia dapat kabar gembira langsung dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah. Wah, itu kesempatan yang Masya Allah. Kalau kita baca hadis-hadis seperti ini kan akhirnya kemudian kadang kita bermimpi untuk hidup di masanya Rasulullah. Tapi kan kadang kalau kita pikir lagi kan, kita hidup di masa Rasul itu jadi sahabat apa jadi? Ya nak jadi sahabat kan. Kalau jadi orang kafir ya. Kan gitu. Ikhwati billah, arsyadani wa arsyadakum ta'ala. Ka'ab bin Malik kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini sudah berniat, di antara bentuk taubatku, aku akan melepaskan hartaku, aku sedekahkan untuk Allah dan untuk Rasulnya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya boleh tidak masalah, tapi kamu harus tahan sebagian, jangan semuanya kamu infakkan, jangan semuanya kamu sedekahkan, yang demikian itu lebih baik untukmu. Maka kata Ka'ab bin Malik, yang saham saya, jatah saya di Khaybar itu yang saya pegang, yang saya tahan, selainnya saya sedekahkan. Kemudian Ka'ab bin Malik menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya dengan kejujuran, maka di antara bentuk taubatku juga aku tidak akan berbicara kecuali jujur, saya tidak akan berdusta. Maka kata Ka'ab bin Malik, fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimina ablaghu wa ta'ala fi sidqil hadithi mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah taala. Sejak aku mengucapkan itu, aku tidak melihat dan menemukan ada orang yang diuji dengan kejujuran yang lebih berat daripada saya, kata Ka'ab bin Malik. Dan wallahi ma ta'ammattu
kidbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Demi Allah aku tidak pernah dengan sengaja berdusta dari sejak saya menyampaikan itu kepada Rasulullah sampai hari ini. Kata Ka'ab bin Malik, hari ini adalah hari ketika Ka'ab bin Malik cerita kepada anaknya yang tadi yang kemarin itu biasa gandeng nuntun Ka'ab bin Malik karena di masa tuanya memang mengalami kebutaan. Khatibillah arsyadini wa arsyadakum ta'ala wa inni la arju ayyahfadhani Allahu ta'ala fi ma baqi, dan aku sungguh berharap Allah menjagaku di sisa-sisa umurku. Kata Ka'ab bin Malik karena memang sudah sepuh, sudah tua. Akhirnya turunlah ayat laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansaril ladzina tabauhu fi sa'atil usrah sampai innahu bihim raufur rahim wa 'alat thalathatil ladzina khulifu. Salasah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, ketika bumi terasa sempit bagi mereka, dan seterusnya sampai ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Khatibillah arsyadani wa arsyadakum ta'ala. Beliau memberikan kesaksian bahwa tidak ada nikmat yang beliau rasakan lebih besar daripada nikmat telah berkata jujur, mengaku secara jujur di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan iwafillah, kalau antum atau kalau kita baca di kitab Ta'lim Muta'allim tulisan Syekh Az-Zarnuji, bahwa di antara sebab seseorang itu menjadi fakir, menjadi miskin itu kalau dia terbiasa atau banyak berdusta, banyak berbohong. Nah, kalau hari ini kita mengalami sulit ekonomi atau orang tua kita mengalami sulit ekonomi, bisa jadi itu lantaran kita yang gemar atau bahkan terbiasa berdusta. Dan naudzubillah min dzalik, seorang muslim itu tidak sepatutnya berdusta, tidak sepatutnya berbohong. Bahkan orang-orang Quraisy itu kan ketika mereka kafir itu kan pantang bagi mereka untuk berbohong. Dan itu salah satu di antara ciri orang munafik. Khatibillah arsyadani wa arsyadakum ta'ala. Kemudian sampai akhir hadis. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa terkait dengan hadis ini, Rasulullah keluar perang Tabuk ini pada hari Kamis, dan beliau memang suka kalau mau bepergian itu memulai di hari Kamis. Mulai di hari Kamis. Kalau kita ya bepergian sesuai dengan hari libur kan gitu. Dengan hari libur. Ada ulama yang menyebutkan makruh bepergian di hari Jumat dan lain sebagainya dan seterusnya. Antum liburnya apa? Ahad? Bukan Jumat kan? Ya. Jumat apa Ahad? 3 hari. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah tidaklah beliau tiba dari sebuah safar kecuali di siang hari, fid duha, pada waktu duha. Jadi ya sebelum duhur. Kemudian kalau beliau datang dari sebuah safar, maka beliau ke masjid dulu, kemudian sholat dua rakaat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah nanti untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya bisa antum baca sendiri di kitab Riyadhus Shalihin yang terjemah, atau antum nanti kalau pas sudah lulus atau pas libur bisa googling, cari kaitannya dengan kisahnya Ka'ab bin Malik ketika beliau tertinggal perang Tabuk, atau antum baca ini tafsirnya ayat-ayat ini, ayat-ayat At-Taubah ayat 118, 117, 118. Iya, kita selesaikan bab taubat. Masih ada 3 hadis. Kita ringkas-ringkas saja. Hadis yang ke-22, wa an Abi Nujaid bil dhammin nuni wa fathil jim. Jadi memang dengan mendomahkan nun dan memfathahkan jim. Abi Nujaid Imran bin Al-Husain, namanya Imran bin Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma.
Beliau menuturkan, mengisahkan satu peristiwa di masa Rasulullah. Annam ra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan dari Juhainah datang menemui Rasulullah. Wa hiya hubla minaz zina. Perempuan ini dalam kondisi hubla, hamilnya karena zina. Datang menemui Rasulullah dalam kondisi hamilnya karena zina. Ikut ngaji, cing. Faqalat, perempuan ini kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Rasulullah, saya ini telah melakukan satu dosa yang mengharuskan had untuk saya, maka tegakkanlah had itu kepada saya. Kata perempuan ini. Kenapa ya kok lebih memilih ngaku kemudian dihad daripada disembunyikan saja? Padahal asalnya kalau dia tidak ngaku kepada Rasulullah, dia tidak akan dihukum had, tidak akan dirajam, kan gitu. Karena had itu kan dalam fikih jinayat kan ditentukan dengan dua, diputuskan dengan dua. Jadi tindak kriminal dalam Islam itu baru dijatuhi hukuman kalau dua. Satu, ikror, pengakuan. Kalau orangnya ngaku kemudian dia tidak menarik pengakuannya untuk kasus-kasus yang bisa ditarik pengakuannya, karena nanti dalam fikih jinayat ada yang bisa ditarik, ada yang bisa tidak, ada yang tidak bisa maksudnya. Yang bisa baca di fikih muamalat, fikih jinayat. Yang satu ikror, kalau seseorang ngaku maka nanti bisa dikenai had. Yang kedua syahadah, ada orang yang ngelaporin dan terpenuhi saksinya. Kalau zina berapa saksinya? 4, dan keempat-empatnya harus menyaksikan sebagaimana ember masuk ke dalam sumur. Empat-empatnya harus melihat itu. Tidak ada satupun yang tidak. Kalau cuma 3 tidak cukup. Justru kalau cuma 3-tiganya nanti akan dikenai had qadhaf, ya kan? Walladzina yarmunal muhsanat, ya, dan seterusnya itu kan. Fajliduhum thamanina jaldah, 80 jilid. 80 cambukan. Kenapa kok dia lebih memilih ngaku ya? Ada yang menyebutkan ketika kita baca syarahnya itu karena ketika dia dihad maka dia lebih lebih tentram, lebih yakin, lebih mantap bahwa tobatnya itu setidaknya itu sudah ada yang dia lakukan untuk membuktikan bahwa tobatnya itu jujur betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Fada'a nabiyullahi waliyaha, maka Rasulullah kemudian memanggil walinya, wali si perempuan ini. Wali itu urutannya dari siapa ke siapa? Wali yang paling tinggi, bukan waliullah ya ini ya. Maksudnya wali perempuan yang paling tinggi. Bapak, kakek, paman dari bapak. Paman dari ibu itu bukan wali. Ingat, paman dari ibu itu bukan wali. Wali itu paman dari bapak. Ini penting, kenapa? Karena nanti nikah itu wali perempuan harus wali yang sah. Wali yang sah itu kalau tidak ada bapak, tidak ada kakek, ya paman dari bapak. Tidak boleh paman dari ibu. Karena kalau tidak ada paman dari bapak nanti turun ke adik atau kakaknya. Dan nanti ada urutannya. Nanti bisa dibaca di fikih munakahat. Ini ada di situ. Fada'a nabiyullahi waliyaha, dipanggillah walinya si perempuan ini. Faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Kamu sebagai walinya perlakukan dia dengan baik sampai nanti ketika dia sudah melahirkan maka datanglah temui saya, kata Rasulullah. Kenapa dipanggil kemudian diminta oleh Rasul untuk memperlakukan dengan baik? Karena biasanya kalau ada perempuan ketahuan berzina, ya kan, dikucilkan oleh lingkungannya, keluarganya nanti akan, kamu itu dasar malu-maluin keluarga aja, kenapa sih? Dan seterusnya dan yang sebagainya ya. Kalau kita sebagai umat Islam yang paham agama dan kita yakin betul terhadap perintah dan larangan serta konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, ya bukan malah gimana caranya biar tidak hamil.
Ya kan gitu kan. Jadi fikih pranikah atau pendidikan pranikah bagi kita sebagai umat Islam itu ya diedukasi bahwa wala taqrabuz zina kan gitu. Tapi kan hari ini yang dikampanyekan kan nggak gitu. Jadi edukasi pranikah itu ya kalau mau maka pakai biar tidak hamil. Loh iya betul kan? Ya betul itu. Yang dikampanyekan seperti itu. Betul apa enggak? Iya. Bener apa enggak? Ya enggak. Enggak bener kayak gitu. Enggak bener. Edukasinya harusnya enggak seperti itu. Kalau kata Syekh atau Ustadz Nasih Ulwan itu kan di Tarbiyatul Aulad, jadi pendidikan seks itu memang kepada anak itu harus sudah dikenalkan sejak dia sudah mulai menginjak balik. Jadi harus diedukasi, harus dikasih tahu kamu tuh sebagai laki-laki tuh punya anggota tubuh yang tidak boleh dilihat oleh siapapun, kan gitu. Kamu tuh harus peka, harus malu, buka aurat dan sebagainya dan seterusnya kan gitu. Gitu kan? Bahkan sama laki-laki pun kita enggak terus kemudian los kan enggak kan? Enggak kan? Enggak boleh, enggak boleh. Dan itu harus menjadi ciri khas kita sebagai orang yang berilmu, orang yang paham terhadap agama. Nah, kemudian betul dilakukan, singkat cerita si perempuan ini sudah melahirkan, dibawa oleh kepada Rasulullah SAW, menemui Rasulullah, kemudian Rasul memerintahkan supaya bajunya diikat supaya tidak terbuka auratnya. Kemudian dirajamlah si perempuan ini sampai meninggal dunia. Setelah perempuan ini meninggal dunia, Rasulullah menyolati perempuan ini. Ketika Rasulullah selesai menyolati perempuan ini, Umar berkata, faqala lahu Umar, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Rasulullah, Anda kok nyolati dia sih? Dia itu kan zina, wahai Rasulullah. Anda kok malah nyolati dia? Kata Umar bin Khattab. Kata Rasulullah menjawab kepada Umar bin Khattab, laqad tabat taubatan. Sungguh Umar, perempuan ini dia itu sudah melakukan sebuah taubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Seandainya dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah maka akan cukup. Ada yang menyebutkan dalam syarahnya itu artinya pahala dari taubatnya. Ada yang menyebutkan syarahnya adalah ampunan dari Allah. Seandainya dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah itu akan cukup. Dan itu tidak dibagi pada 70, hanya untuk si perempuan itu. Wa hal wajadta afdhala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Tidakkah kamu sudah mendapati bahwa dia sudah menyucikan, membersihkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kalau hari ini ada yang mau ngaku ya tidak ada mahkamah. Mau ngaku kepada siapa? Ya. Bahkan hari ini kan ada tempat-tempat di mana di situ zina menjadi dalam tanda kutip halal. Kalau kita datang ke sana melarang zina, kita yang kena pasal. Kita yang malah kena damprat atau damprat ya. Kan gitu. Hadis berikutnya hadis nomor 23. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab." Seandainya anak Adam itu punya satu lembah emas. Sak lembah emas itu pirang ton ya. Satu lembah. Kita punya emas 1 kilo aja udah. Kan? Sak gramnya itu 1 juta, tinggal ngalikan aja. Sekilo 1000 gram. 1000 kali 1 juta, 1000 juta. 1 M itu baru sekilo. Sekilo itu paling seberapa sih? Buku ini tidak ada, kitab ini tidak ada silo. Sak lembah dong. Ahabba ayyakuna lahu hadiyani, tapi namanya manusia dia tidak akan puas, maka dia akan mengharap punya dua lembah.
Walayyam la'afahu illa turab, tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya anak Adam kecuali tanah. Maksudnya apa? Dia tidak akan berhenti terus berangan-angan berharap ngangen-ngangen dunia sampai dia meninggal dunia. Ya, maksudnya mulut dipenuhi dengan tanah ya ketika orang sudah mati kan. Wa yatubullahu ala man taba, Allah akan menerima taubat orang yang mau bertobat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis terakhir dalam bab taubat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yathaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Dua laki-laki ini bunuh-bunuhan, tapi dua-duanya masuk surga. Kok bisa? Bisa. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal, yang satu membunuh berperang fi sabilillah, dia mujahid, berperang melawan musuhnya dalam jihad. Dia kalah, kemudian dia dibunuh oleh musuhnya. Tsumma yatubullahu 'alal qatil fayuslimu fayustashhad. Yang tadi musuhnya yang bunuh mujahid nanti dia bertobat, masuk Islam, berperang, dia kemudian mati syahid. Dua-duanya masuk surga. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Khotifillah, khotilah satidah, khotil talabar, syadini arsyadumul ta'ala. Selesai kita bab taubat, insyaallah Senin yang akan datang kita baca bab yang ketiga, bab tentang as-sabru, bab tentang kesabaran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silahkan kalau ada. Ya. Kan tadi kan mengalami lobby sama harga rumah kan dijamin selama 20 hari sebagai pelajaran. Makanya kan dari saat kan tidak bisa diambil apa namanya contoh kan. Ya. Kalau misalnya kita masih pelajaran orang. Ya. Tapi gimana kalau misalnya kita temuin sama hadis ya? Kalau misalnya kita diam orang selama 3 hari dari yang kata kita. Ya. Jadi, saya mau kasih pelajaran, saya yang pertama. Ya, artinya bisa kita ambil ibrohnya itu di mendiamkannya. Adapun durasinya, ya kita ngikut bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah memberikan petunjuk bahwa maksimal 3 hari 3 malam, ya sudah, berarti 3 hari 3 malam. Dan itu pun nanti juga berlaku kaitannya dengan di surat An-Nisa itu kan, kalau ini pelajaran pranikah ya. Asatid yang sudah pada nikah belum sih? Saya tidak tahu. Belum ya? Belum semua? Belum. Jadi dalam bab fikih nikah itu kan ada pasal menjelaskan tentang bagaimana kalau istri nusyuz. Nusyuz itu apa? Membangkang. Artinya membangkang itu tidak mau melayani, tidak mau menaati suaminya. Maka di antara caranya itu kan ada urut-urutannya itu kan apa? Fahjuruhunna itu loh. Anissa, antum ada yang nyambung nggak ayatnya itu? Saya lupa. Nah, pokoknya ada fahjuruh, menghajar istri, bukan menghajar ya. Menghajar, kalau hajar nanti malah kena pasal nanti. Menghajar, mendiamkan istri itu pun batas maksimalnya 3 hari 3 malam. Para ulama menyebutkan seperti itu, dan tidak boleh dilakukan di luar rumah. Ya tetap di rumah, didiamkan tapi di rumah kan gitu. Kira-kira bisa apa enggak diem-dieman 3 hari sedangkan masih di satu rumah gitu ya. Jadi maksimal 3 hari yang kita ambil mendiamkannya, tapi durasinya ya tidak bisa 50 hari. Nah, kita ngikut ini tidak bisa ya, 3 hari 3 malam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Yang kalau antum tanya sah atau tidak sah, sah. Kalau antum tanya sah atau tidak sah, hukumnya sah. Umrohnya sah. Tapi dia tidak wajib. Kalau dia tidak punya mahram yang menemani dia untuk umroh atau haji, ya kan? Maka dia tidak wajib umroh atau haji. Jadi di antara
tafsir atau penjelasan syarah dari istitoah, kemampuan. Kalau untuk perempuan maka ada mahram. Ada mahram. Nah, kaitannya dengan ada mahram ini nanti kalau kita baca para ulama beda-beda, ada yang sangat ketat sekali ya, mahram harus mahram. Kalau tidak suami ya pokoknya kakaknya, adiknya, bapaknya atau kakeknya, tidak bisa diwakili oleh orang lain. Tidak bisa rombongan travel kemudian travel itu sudah amanah, tidak bisa. Pokoknya harus mahram. Ada yang seperti itu, ada yang lebih longgar. Ya kalau sudah ada minimal 3 perempuan yang amanah menemani dia maka sudah dikatakan ada yang menemani safarnya. Gitu. Jadi kalau pertanyaan sah atau tidak sah, setahu saya umrohnya atau hajinya tetap sah. Cuma apakah dia wajib umroh atau tidak? Tidak wajib. Jadi perempuan kalau dia tidak punya mahram atau teman yang bisa menemani dia untuk umroh atau haji, ya dia ketika dia tidak umroh atau haji walaupun uangnya melimpah ya tetap tidak berdosa. Allahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi terakhir kalau ada? Ya. Ya boleh tapi tidak wajib. Ya boleh tapi tidak wajib. Ya kalau pertanyaan sah atau tidak sah ya sah. Cuma kalau dia dengan sengaja sendirian tidak ada temannya kan akhirnya dia melanggar hadis kan, bahwa tidak boleh bepergian kecuali bersama dengan mahramnya. Tapi kan hari ini kan umroh haji kan tidak bisa sendirian, mesti bareng dengan travel kan, mesti bareng dengan travel kan gitu. Allahu a'lam. Ada lagi teman-teman? Tidak ada? Cukup? Ya sudah, kalau tidak ada kita cukupkan. Nanti ditutup sama MC ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa astaghfiru minkum ala sairil akhta' wal ghalatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Fahri. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan terkhususnya diamalkan kepada di setiap harinya. Ya. Oh, ya. Berlanjut. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari sama-sama kita tutup acara kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Saya MC undur diri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.